Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 dengan anggota Andini Rahmi Putri, Taufik Muhammad Fajar, Claudia Wildana Shiba, Febriana Saputri, dan Ananda Putri Kinanti akan memaparkan materi tentang sosial skema dan kategorisasi mata kuliah teori-teori psikologi sosial. Skema menurut Bartlett merujuk pada memori. Memori ini merupakan proses kreatif dari rekonstruksi atas masa lalu yang menciptakan skema. Lalu, skema termasuk juga persepsi. Skema juga termasuk komperensi atau pemahaman, interpretasi, dan memori dimediasi oleh skema mental sehingga menjadi struktur hierarkis atau frame yang mengorganisasi pengetahuan manusia. Skema ini didefinisikan sebagai struktur kognitif yang merepresentasikan konsep atau tipe stimulus, termasuk atribut dan relasi di antara atribut tersebut, menurut Fiske dan Taylor 1991. Skema ini tentunya terbentuk melalui pengalaman sebelumnya, pengalaman masa lalu. Nah, skema ini ada beberapa jenis atau macamnya. Salah satunya adalah script. Script ini merupakan skema mengenai situasi atau kejadian. Ketika skema diaktifkan, maka skema akan memfasilitasi model pemrosesan informasi yang top-down, konsep driven, atau teori driven. Karena nature-nya dibentuk berdasarkan pengalaman, maka skema sulit bekerja sebaliknya, bottom-up atau data-driven. Secara kognitif, kerja skema mirip proses accommodation, menurut teori Piaget. Secara singkatnya, skema itu adalah pola pikiran dan perilaku yang terorganisasi, lalu struktur mental yang merepresentasikan dan mengorganisasikan pemahaman dan asumsi-asumsi kita atas dunia yang kita gunakan untuk menginterpretasi atau memproses informasi. Selanjutnya, skema adalah struktur pengetahuan yang spesifik atau representasi kognitif dari self. Skema juga adalah kerangka mental yang memusat pada suatu tema yang spesifik, membantu kita mengorganisasi informasi. Skema mempengaruhi atensi kita. Bila ada ketidakcocokan dengan informasi yang diterima, kita akan mengenali informasi tersebut sebagai pengecualian atau keunikan. Skema cenderung menetap, walaupun kita dihadapkan pada situasi yang berbeda. Berikut ini merupakan tipe-tipe skema, yaitu yang pertama, person skema. Person skema merupakan struktur pengetahuan tentang orang tertentu. Yang kedua yaitu rule skema. Rule skema yaitu struktur pengetahuan tentang peran tertentu. Yang ketiga yaitu script. Script ini merupakan skema mengenai situasi atau konteks. Lalu, content free skema. Skema ini tidak berisi informasi yang spesifik, namun berisi aturan-aturan mengenai pemrosesan informasi. Contoh, apabila Dwiki menyukai Dinda, sedangkan Dinda menganggap bahwa Yulia orang yang menyebalkan, maka Dwiki harus menjauhi Yulia agar Dinda menyukainya. Lalu, self skema. Skema mengenai citraan diri atau self concept. Kategori dan purwarupa. Skema dalam membantu individu mengorganisasikan informasi dengan cara berikut. Yang pertama yaitu menyediakan frame untuk mengkategorikan informasi baru. Yang kedua yaitu menyediakan informasi untuk membentuk purwarupa atau prototype. Dalam mengabstraksikan skema atau purwarupa, individu biasanya menggunakan informasi konkret yang ia alami sendiri.
Contoh, ketika diminta mendeskripsikan orang Amerika, maka individu akan cenderung mendeskripsikan dalam tanda kutip orang Amerika yang pernah ditemuinya sebagai purwarupa. Kategori diorganisasi secara hierarkis, sehingga kategori yang amat spesifik merupakan bagian dari kategori yang sifatnya lebih inklusif. Kategori dan stereotip. Stereotip merupakan shared generalization atas suatu kelompok sosial. Merupakan skema atas kelompok sosial tertentu, cenderung simplified dan derogatory. Ketika stereotip tersebut mengenai outgroups, biasanya disandarkan pada perbedaan yang visible antara kelompok-kelompok, utamanya perbedaan ciri fisik. Skema merupakan template mental yang sering digunakan individu untuk menginterpretasikan keragaman yang kompleks secara lebih sederhana. Berbahaya apabila berlanjut menjadi prasangka dan perilaku diskriminasi. Selama 2 dekade riset mengenai stereotip menghasilkan temuan, individu cenderung amat menyederhanakan sekelompok besar orang dengan sejumlah amat sedikit atribut yang sederhana. Stereotip amat sulit untuk diubah, meskipun mungkin diubah dengan kontak sosial. Stereotip amat dinamis, mengikuti perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Stereotip terbentuk pada masa kanak-kanak awal, biasanya sebelum anak-anak memiliki kesempatan berinteraksi dengan kelompok sosial yang dibentuk stereotipnya. Namun, riset selanjutnya menyebutkan bahwa stereotip mengkristal pada masa akhir kanak-kanak, ketika individu mencapai usia 10 tahun. Rutland 1999. Stereotip akan semakin intens dan visible ketika terjadi social tension atau konflik antar kelompok sosial, sehingga makin sulit untuk dimodifikasi. Stereotip tidak selalu salah atau tidak akurat, tetapi dibentuk dengan tujuan making sense atas relasi antar kelompok. Meskipun stereotip memiliki sifat inertia, ia tidak statis karena dapat berubah, terutama ketika merespon perubahan konteks sosial dan motif individu. Motivasi memiliki kontribusi penting dalam membentuk stereotip. Di antaranya, membentuk gambaran yang koheren mengenai konteks sosial dan mereduksi ketidakpastian. Hock 2007. Menjustifikasi peran sosial. Egli 1995. Dan ketimbangan kuasa. Fiske 1993. Menjelaskan konflik antar kelompok. Josh N. Banerjee 1994. Berkontribusi dalam membentuk positive sense atas in-group identify. Hock dan Abraham 1988. Aksentuasi perseptual. Henry Tedfeld 1957 hingga 1959 merupakan peneliti psikologi sosial yang pertama kali mendeskripsikan bagaimana proses kategorisasi dapat membentuk stereotip. Dalam membentuk pengetahuan mengenai suatu objek, maka individu akan mengandalkan fitur yang paling substansial atau bahkan yang paling terlihat mencolok dalam mengkategorikan objek. Seandainya beras merah diwarnai coklat dan beras coklat diwarnai merah menggunakan pewarna yang tidak berbau dan berasa, maka individu akan menggunakan informasi warna untuk menilai rasanya. Hal ini mendasari terbentuknya aksentuasi perseptual, yaitu suatu konsep di mana kategorisasi dari stimulus akan membentuk aksentuasi perseptual mengenai kesamaan intrakategori dan perbedaan antar kategori pada dimensi yang dipercayai berhubungan dengan kategorisasi. Efek aksentuasi akan semakin intens apabila kategorisasi dianggap penting oleh individu. Menggunakan skema, individu biasanya mengandalkan kategorisasi yang sangat sederhana, tidak terlalu inklusif tetapi juga tidak terlalu eksklusif.
sehingga akan cenderung menggunakan subtypes, bukan kategori yang subordinated atau superordinate. Contoh, kita akan cenderung mempersepsikan seorang wanita yang bekerja menjadi akuntan sebagai wanita karir, bukan wanita atau akuntan. Individu juga lebih suka menggunakan skema yang didahului oleh petunjuk atau clue yang paling terlihat seperti warna kulit, penampilan fisik, dan cara berpakaian atau karakteristik yang paling distinct dalam konteks tertentu. Misal, seorang laki-laki yang mengobrol bersama dengan sekelompok perempuan. Skema yang paling relevan dengan diri kita juga akan lebih sering digunakan. Contohnya, seorang yang rasis, di mana informasi mengenai ras amat penting, tersedia dalam memori mereka dan sering digunakan untuk memproses informasi mengenai orang lain. Akan lebih sering menggunakan skema rasial daripada orang yang tidak rasis. Perbedaan individu yang menentukan derajat dan tipe skema sosial yang digunakan adalah attributional complexity. Individu umumnya memiliki derajat kompleksitas dalam menjelaskan mengenai orang lain yang berbeda. Uncertainty orientation. Individu umumnya bervariasi dalam ketertarikan mereka untuk memperoleh lebih banyak informasi. Ada individu yang lebih memilih uninformed, tetapi sangat yakin dengan sikap mereka. Need for cognition. Individu umumnya berbeda apabila ditinjau dari kebutuhan mereka atas informasi. Need for cognitive closure. Individu umumnya berbeda dalam kebutuhan mereka untuk mendapat jawaban yang pasti atau situasi yang ambigu. Cognitive complexity. Individu memiliki variasi dalam kompleksitas proses kognitifnya. Bisa juga dipengaruhi oleh intelijensi. Pemerolehan skema. Individu dapat membentuk skema secara tidak langsung, tidak melalui pengalaman langsung, tetapi dari cerita atas pengalaman lain, orang lain, atau second hand skema. Pembentukan dan pengembangan skema melalui beberapa proses. Skema akan menjadi lebih abstrak dan cenderung kurang tersosiasi dengan objek skema apabila individu tidak pernah berinteraksi langsung dengan objek tersebut. Ketika individu memiliki pengalaman langsung dengan objek, maka skema akan semakin kompleks dan kaya. Semakin kompleks suatu skema, maka skema akan lebih terorganisasi secara sistematis dan akan semakin banyak kaitan yang lebih kompleks antar skema. Skema cenderung resilient. Ketika individu berhadapan dengan objek yang tidak konsisten dengan skema, maka akan dianggap sebagai pengecualian, sehingga jarang direspon dengan memodifikasi skema. Modifikasi skema. Skema kelihatannya akurat bagi individu karena menawarkan nuansa keteraturan. Padahal realitas sosial nyatanya kompleks dan tidak terduga. Oleh karena itu, meskipun mungkin skema sosial umumnya sulit diubah, individu akan cenderung memproteksi skemanya dengan hanya mau menerima bukti yang mendukung skemanya dan mengabaikan atau menganggap pengecualian data yang bertentangan dengan skemanya. Namun, apabila skema terbukti tidak akurat, individu akan pelan-pelan memodifikasi skemanya. Contoh, apabila seorang anak melihat film The Lion King dan membentuk skema bahwa singa adalah binatang yang lucu dan menggemaskan, maka skema akan otomatis berubah apabila anak tersebut pergi ke taman safari dan bertemu singa yang sesungguhnya.
atau proses memodifikasi skema. Rothbard 1981. Bookkeeping, perubahan lambat mengikuti akumulasi data yang bertentangan dengan skema. Conversion, perubahan mendadak ketika data yang bertentangan meluap pada saat yang sama. Subtyping, skema membentuk subkategori untuk mengakomodasi data yang bertentangan dengan skema asal. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.